Bab 067. Tidak perlu mendengar dua kali untuk memahami maksud dari ucapan Irna yang mengisyaratkan dengan jelas kalau dirinya merasa terganggu dengan kehadiran Zahwa yang ada di tempat ini. Bahkan hanya dengan melihat ekspresi wajahnya pun Zahwa sudah memahaminya langsung karena raut wajah Irna yang nampak tidak bersahabat. Setelah mengatakan itu, wanita berambut sebau itu langsung berlalu pergi sedang Zahwa tengah berusaha untuk mengendalikan dirinya yang sempat kacau sejenak. Suara tangis yang samar-samar terdengar dari dalam jah yang menyadarkan Zahwa dari rasa keterpakuannya. Meski agak meragu, Zahwa mencoba untuk masuk. Sesuai dugaannya, di dalam ada Kalia yang merupakan kakaknya Irna, sedang berusaha menenangkan Audrey, salah satu anak kembarnya yang sedang menangis. Zahwa sudah menyiapkan hati kalau sikap skeptislah yang akan menyambutnya lagi kali ini, namun Kalia tidak bereaksi banyak. Awalnya memang bola matanya melebar terkejut ketika melihat kehadiran Zahwa, namun selanjutnya dia hanya diam, sibuk menenangkan anaknya sendiri yang masih menangis. "Kamu menginap di sini. Kalau begitu kamar kamu di pojok kiri, soalnya aku sudah memakai yang kanan," ucap Kalia memberitahu, tanpa menatap Zahwa memang, namun nada suara bicaranya normal saja, tak seperti Irna tadi yang jelas saja merasa tidak menyukai kehadiran Zahwa, mau tak mau membuatnya merasa sedikit bersyukur karenanya. Zahwa mengangguk. "Terima kasih, Mbak, permisi," ucapnya agak sungkan lalu memilih masuk ke dalam kamar agar bisa mengambil napas dengan benar karena sejak tadi, mungkin karena serangan sesak yang terasa menghimpit dada, Zahwa menjadi kesulitan untuk menghirup udara dengan bebas. "Baru permulaan, Zahwa." Kalimat itu coba dirinya ulang-ulang di dalam kepala selagi tangannya membuka koper lalu menggantung baju terusan miliknya yang tidak boleh dilipat. Sekarang, Zahwa memilih untuk mengeluarkan barang-barangnya saja, mencoba membuat kesibukan agar perasaan gundah yang sedang melandanya bisa sedikit terabaikan, juga perlahan mencoba menyambung kembali kepingan hatinya yang tadi sempat patah. Chat. Giana itu memiliki dua saudara, namanya Syafira dan Mirna. Syafira memiliki dua orang anak yaitu Kalia dan Irana, di mana Kalia sudah menikah dengan seorang bule dan memiliki anak kembar pengantin yang luar biasa lucu, sedang Irna akan menikah beberapa hari lagi. Lalu, Mirna mempunyai anak tunggal, namanya Arjuna dan umurnya sepantaran dengan Zahwa. Sedang orang tua Giana alis kakek dan neneknya Wirya sudah lama telah meninggal dunia. Walaupun Giana sempat menjelaskannya ketika hari itu keluarga besarnya datang, Zahwa masih lupa-lupa ingat nama mereka dan posisinya di dalam keluarga, namun sekarang, Zahwa mencoba mengingat mereka dengan benar setelah kemarin Wirya mencoba menjelaskannya sekali lagi kepadanya. Zahwa tentu sajalah harus tahu mereka karena selama 10 hari ke depan, dengan merekalah Zahwa akan banyak berinteraksi. "Sekamar dengan Kalia?" Wirya bertanya, ketika dirinya dan Zahwa keluar dari mobil untuk menuju restoran yang begitu dekat dengan villa, bahkan hanya perlu beberapa menit saja untuk tiba. "Keluarga besar Wirya akan makan malam bersama malam ini." "Iya. Agak enggak enak deh, mengganggu Mbak Kalia dengan suaminya saja, soalnya kamarnya cuma ada 2 kan." Suaminya enggak datang, hubungan mereka agak renggang. Zahwa tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Pantas saja dia tadi melihat ekspresi Kalia yang nampak murung pun wanita itu tak terlalu bereaksi banyak akan kehadirannya. Mungkin saja pikirannya sudah terlalu penuh sekarang sehingga tak mau repot-repot memikirkan Zahwa dengan segala permasalahannya dengan Giana. "Apa semua ini terlalu menekanmu?" Wirya menahan tangan Zahwa, hingga mereka berhenti berjalan. Ada jeda sejenak sebelum Zahwa menjawab dengan gelengan juga sebuah senyuman yang terukir. "Aku sudah tahu resikonya. Hubungan kita ini enggak akan bisa mendapatkan restu dengan mudah. Aku cukup mengerti kok." Kemarahan tante. "Padahal aku sudah berjanji jika kembali denganmu, kamu tidak lagi merasakan segala kesusahan seperti kemarin, tapi aku mengingkari janjiku." Helaan napas Wirya nampak begitu berat terdengar. "Maaf.
Kalau Mas Wirya minta maaf, aku hanya akan merasa lebih buruk tahu. Jadi, mulai sekarang berhenti mengatakan itu, oke? Pinta Zahwa dengan sebal. Lagi pula, menanggung kesusahan sendirian itu tidak enak Mas. Aku dan Mas Wirya sendiri kan sudah paham betul bagaimana rasanya. Mungkin saja, sudah takdirnya kita untuk berbagi permasalahan itu kan. Lihat saja sisi baiknya, kita bisa saling mendukung dan tentu saja Vika memikulnya berdua, bebannya akan menjadi lebih ringan. Ucapan Zahwa terhenti ketika Wirya tiba-tiba saja maju lalu mencium bibirnya secara kilat, di tengah jalan setapak dengan lampu lampion yang berjejer di atas tiang-tiang yang meliuk mengikuti arah jalan. Suasana temaram, langit indah yang bertabur bintang juga ciuman itu berkelerasi menjadi sesuatu yang terasa sempurna jika disatukan. Bosan tidak kalau aku mengatakan, Jovus sekali lagi. Zahwa awalnya terpaku tapi kemudian senyumnya berusaha ia kulum ketika melihat tatapan Wirya nampak begitu frustrasi di hadapannya ini. Mas Wirya saja jarang seka itu mengungkapkan perasaan seperti itu, bosan bagaimana? Ucapnya terkekeh kecil. Tidak usah diucapkan aku juga tahu kok, tatapan Mas Wirya sekarang juga segalanya yang Mas Wirya usahakan sampai hari ini, sudah cukup untuk membuat aku mengerti. Jadi, kayaknya tidak perlu deh. Zahwa menyenggol Wirya main-main. Ayo, katanya tadi mau dinner bareng. Kalau kita telat kan enggak enak. Gawat, Zahwa. Ternyata aku mulai mengakui ejekan bucin yang sering Dion ucapkan kepadaku. Zahwa belum sempat bereaksi karena mereka sudah sampai di ruangan yang sepertinya sudah dipesan khusus untuk makan malam ini karena kursi yang mengelilingi meja panjang di tengah ruangan itu jumlahnya saja ada belasan. Ketegangan itu tak bisa dipungkiri datang lagi, apalagi dengan jelas Zahwa bisa merasakan suasana yang mendadak menjadi lebih sunyi ketika dirinya dan Wirya tiba. Tapi anehnya, tak ada lagi penolakan seperti tadi dari Giana. Semua orang hanya diam. Ketika tadi dirinya disuruh untuk ke kamar, Wijaya menyuruh Wirya untuk tinggal dan Zahwa belum sempat bertanya karena tidak ada waktu. Tapi yang pasti, kedatangannya tak lagi diberikan reaksi. Semua orang hanya bersikap acuh tak acuh dan Zahwa tidak tahu haruskah merasa sedih ataukah senang akan situasi yang sekarang ini ia hadapi. Mbak Irna awas aja lo kabur ke villa tempat laki lo sekarang tinggal. Lo kan lagi dipingit. Mbak Irna nih pasti enggak tahan dia, gak sabar pengen malam pertama. Lalu celetukan yang datang dari Arjuna itu untungnya memecahkan suasana menjadi mengalir kembali. Cowok itu tadi sempat mengangkat alis juga melempar senyum simpul kepada Zahwa dan Wirya, satu-satunya orang yang menyambut kehadiran mereka. Kurang ajar lo, bocah. Sembarangan aja kalau ngomong. Yang masih stuck dengan bab 3 skripsi enggak usah sok iya deh. Jawab Irna dengan sewot. Yei kurang ajar lo mbak. Gue kan cuma menasehati, jawab Arjuna dengan sebal. Suasana meja kemudian hanya diisi akan pertengkaran antara Arjuna dan juga Irna itu dan Zahwa sejujurnya masih belum bisa beradaptasi akan situasi ini. Sisi introvert akutnya yang begitu sulit beradaptasi dengan orang asing benar-benar menghambatnya untuk bisa berbaur dengan keluarga Wirya. Belum lagi, mereka semua seolah mengabaikannya. Buktinya saja, Zahwa sama sekali tidak diajak di dalam pembicaraan yang sedang berlangsung pun yang mereka ceritakan juga agaknya hanyalah tentang internal keluarga saja yang sama sekali tak Zahwa mengerti. Zahwa mencoba untuk menghibur hatinya sekali lagi, merapalkan kalimat-kalimat penguat di dalam kepala namun kesedihan itu tetap saja menembus relung hatinya karena, rasanya diabaikan itu tidak main-main sesaknya. Apalagi, diabaikan oleh Giana yang dulunya begitu bersikap hangat kepadanya. Zahwa hanya berpura-pura sibuk dengan makanan di atas meja, tak mampu menatap kemana-mana terutama pada Wirya yang duduk agak jauh darinya karena kursi kosong yang tersisa tidak ada yang berdampingan sampai ketika tarikan yang ia rasakan di ujung sudut dress selutut yang ia pakai membuat Zahwa menoleh ke bawah.
Sebuah tangan mungil dari Agustin yang tengah mendongak menatapnya membuat Zahwa otomatis tersenyum. "Hei, anak ganteng," sapa Zahwa dengan bisikan karena merasa tidak enak mengganggu obrolan semua orang. Agustin nampak menyodorkan kedua tangannya tanda meminta untuk digendong yang membuat Zahwa kontan saja agak merasa panik. Dia langsung menoleh kepada Kalia takut wanita itu marah. Anaknya bereaksi dengan Zahwa namun anggukan samar yang dia berikan tak urung membuat Zahwa merasa senang lalu segera saja mengangkat Agustin untuk duduk di pangkuannya karena sudah mendapatkan izin. "Kamu lagi makan padahal, maaf ya Agustin mengganggu." Ucapan dari Kalia mendatangkan hangat di hati Zahwa. Setidaknya, dari keluarga Wirya, Zahwa bisa memastikan Kalia dan Arjuna tidak memandanginya sebelah mata seperti anggota keluarga yang lain. "Enggak apa-apa, Mbak. Enggak berat kok Agustinnya," jawab Zahwa jauh merasa lebih rileks sekarang. "Agustin masih ingat Aunty tidak?" tanya Zahwa memainkan jari mungil bocah yang hampir berumur 4 tahun itu, merasa gemas setengah mati melihatnya. "Of course, I still remember you Aunty cantik," jawabnya, begitu lucu dengan suaranya yang masih cadel. "Aunty lagi Satya?" "Iya," tanya Zahwa kaget. "Aunty dari tadi diam saja. Sedih sama kayak Momi ya?" bisiknya, mendekatkan kepala kepada Zahwa. Seolah tidak ingin ucapannya didengar oleh siapapun. Zahwa menjadi kebingungan harus menjawab apa. "Enggak kok, Aunty enggak lagi sedih," jawabnya agak merasa bersalah sudah berbohong. "Keluar yuk Aunty, di luar ada lampu-lampu lampion yang cantik sekali," ajaknya. "Momi, aku dan Aunty boleh keluar sebentar." "Mau kemana sayang?" "Itu Aunty-nya belum selesai makan," tegur Kalia. Gang sedang menggendong Audrey yang nampak tengah tertidur di dalam pelukannya. "Aku mau keluar dengan Aunty." Agustin merengek, memeluk leher Zahwa begitu saja. "Aunty mau kan?" "Enggak apa-apa kok, Mbak. Sebentar saja bisa kok," jawab Zahwa menjadi agak tidak enak akan perhatian semua orang yang kini tengah tertuju padanya. "Agustin, sebentar saja ya sayang." "Yes, Momi. Just for a while," jawabnya mengangguk-angguk lalu bergerak dengan tidak sabaran di dalam pelukan Zahwa yang mau tak mau segera berdiri lalu beranjak menjauh. "Look, lampu-lampunya cantik sekali, seperti Aunty. Right?" Zahwa terkekeh pelan, merasa jauh lebih baik karena Agustin sudah menyelamatkannya dari situasi yang tadinya terasa begitu mencekik. "Iya, cantik sekali. Agustin kok pintar sekali memujinya." "Aunty jadi senang nih," jawab Zahwa mengusap rambut Agustin yang berwarna coklat alami itu. "Tadi aku sudah menghibur Momi yang lagi sedih, sekarang aku mau menghibur Aunty." "Jangan sedih-sedih ya. Sedih itu enggak enak." "Aduh pinternya anak ganteng ini," puji Zahwa begitu terkagum pada tingkah Agustin yang begitu lugu namun begitu mengena ke hatinya. Pada akhirnya, mereka berdua sibuk memperhatikan lampu-lampu yang terpasang di sepanjang jalan setapak menuju restoran yang mengusung tema alam ini. "Aunty, Im Scarlet, Opa itu menatap kita sedari tadi." Zahwa yang jadinya juga terpesona akan lampu-lampu yang terpasang juga langit cerah yang nampak sekali memperlihatkan taburan bintang menjadi menoleh ketika Agustin berbisik lalu memeluk lehernya seolah ingin meminta perlindungan. Zahwa kontan saja mengikuti arah yang Agustin tunjuk dan benar saja, seorang pria parubaya nampak tersentak ketika Zahwa balas balik menatap dirinya. Zahwa mengernyit, merasa terganggu juga agak sedikit terancam. Dia dengan cepat membawa Agustin masuk kembali namun ucapan dari pria yang agaknya seumuran dengan mendiang ayah angkatnya itu membuat langkah Zahwa terhenti. "Maaf, saya bukan orang jahat. Saya hanya tidak sadar memperhatikan kamu terlalu lama. Maafkan saya." Zahwa masih menatap dengan ekspresi terganggu juga waspada pada pria itu. "Ada apa ya?" Pria di hadapan Zahwa ini nampak begitu gelisah entah kenapa,
Tatapannya yang menatap lekat Zahwa itu jelas saja makin membuatnya merasa terganggu. Apa kamu? Anak dari seseorang yang bernama Jelita. Kenapa? Wirya menarik mundur tubuh Zahwa, bersikap protektif dengan perempuannya ketika sedari tadi memperhatikan dari dalam. Ada gelagat aneh yang bisa dirinya baca dari tubuh Zahwa, belum lagi pria paruh baya asing yang nampak mendekatinya membuat Wirya langsung saja memilih untuk beranjak. Maaf, Pak. Bapak salah orang, ucap Zahwa tersenyum canggung. Tapi, ucapan pria itu nampak menggantung, ekspresinya seperti resah. Entahlah, Zahwa sulit untuk mendeskripsikannya bagaimana. Jujur saja, Zahwa agak kaget ketika mendengar ucapannya tadi, tapi kemudian dia tersadar bahwa tidak masuk akal ucapan pria itu adalah sebuah kebenaran sehingga dia mencoba untuk bersikap rasional dan hanya menganggapnya angin lalu saja. Maaf mengganggu. Pria itu tersenyum agak merasa bersalah, dia mengangguk singkat sebagai bentuk kesopanan lalu beranjak pergi begitu saja. Apa katanya? Tanya Wirya, setelah memastikan pria itu sudah benar-benar pergi dari hadapan mereka. Entahlah, dia memiliki rasa trauma sendiri akibat hal gila yang dulu pernah Renata dan Adrian lakukan kepada Zahwa. Enggak ada yang penting kok, bapaknya tadi salah orang doang, jawab Zahwa tersenyum menenangkan. Jika merasa sesuatu terasa membahayakan, langsung panggil aku saja. Mengerti? Zahwa mengangguk akan nada otoriter yang sudah lama tak dirinya dengar itu. Wirya dengan keseriusannya membuat Zahwa terhipnotis, seolah tidak ada pilihan yang harus ia ambil selain patuh. Apa kamu mau kembali ke penginapan saja sekarang? Ucap Wirya pelan, nampak begitu hati-hati namun juga terlihat kepeduliannya di sana. Di dalam terasa menyesakkan. Ya. Tentu saja. Wirya pastilah bisa membaca apa yang Zahwa rasakan ketika berada di dalam sana tadi. Maaf, aku belum bisa ikut dalam pembicaraan. Aku masih belum terbiasa. Tidak apa-apa, tidak perlu meminta maaf. Wajar saja, kan baru permulaan lagi pula mereka juga. Wirya menghela napas kasar. Saking kesalnya dirinya sekarang, dia tak lagi bisa menggambarkan bagaimana dinginnya sikap keluarganya kepada Zahwa. Kembali ke penginapan saja, kalian juga ingin pulang katanya, dia tidak enak badan. Jadi, dia ikut mobil kita. Ya, apa tidak apa-apa main pergi begitu saja? Tanya Zahwa meragu juga merasa tidak enak. Wirya menggeleng pasti. Pulang saja. Kamu pasti lelah hari ini. Sungguh, Wirya sama sekali tidak tahan melihat Zahwa diperlakukan sebegitunya. Zahwanya yang menjadi penawar lukanya, tidak pantas diperlakukan begitu. Tapi sayang, mereka hanya mau mengikuti pemikiran mereka sendiri tentang hubungan Zahwa dan Wirya yang nampak tidak masuk akal dan terlarang di mata mereka. Padahal, jika dilihat dalam mata awam, tidak ada masalah sama sekali. Mereka juga bukan saudara atau bagaimana, hanya karena Zahwa adik angkat Renata saja ditambah hubungan mereka yang dimulai sebelum Wirya dan Renata resmi bercerailah yang menjadi sumber masalah utamanya yang membuat mereka bersikap skeptis ini. Seperti ucapan Wirya tadi, Kalia keluar dengan Audrey yang tertidur di dalam pelukannya. Mbak, biar aku saja yang pegang Agustin, ucapnya ketika Kalia tiba di hadapannya. Wanita yang lebih tua hanya 3 tahun di atas Zahwa itu hanya mengangguk disertai senyum tipis. Mereka kemudian berjalan beriringan menuju mobil milik Wirya yang terparkir. Ketika mengetahui bahwa keadaan Kalia sedang tidak baik-baik saja akibat permasalahannya dengan suaminya, Zahwa menjadi merasa bersimpati kepadanya. Dan terlebih juga, merasa seperti ada teman dalam merasakan kesedihan walaupun jelas permasalahan mereka jauh berbeda. Tak sampai 10 menit, mobil sudah terparkir sempurna di villa yang ternyata lagi adalah milik Wirya. Zahwa benar-benar tidak mau membayangkan seberapa banyak kekayaan yang Wirya miliki, toh lagi pula Zahwa juga sama sekali tak berfokus ke sana. Dia
Sungguhan hanya ingin menjalani kehidupan yang biasa saja. Wirya boleh saja mengurus segalanya yang ia miliki, tapi jika itu menyangkut tentang hubungan mereka, Zahwa hanya peduli tentang mereka berdua, bukan hal yang lainnya. Kamar Mas Wirya di mana? Zahwa bertanya dengan Agustin di dalam gendongannya yang sudah tertidur dengan pulas.